Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu legal opinion tentang keabsahan klausula buku dalam perjanjian baku ditinjau dari prinsip keadilan, etikat baik, dan perlindungan konsumen. Lalu dengan anggota saya sendiri, Anjana Dewardana, ada Mas Surya, lalu ada Mas Sayan, lalu ada Mbak Munasifa, Mbak Wawa, Mbak Adinda, sama Mbak Novita. Oke, yang pertama bab 1 yaitu latar belakangnya dulu. Yang pertama adalah latar belakang. 1.1. Klausula baku adalah ketentuan dalam perjanjian yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, seringkali konsumen tidak diberi ruang negosiasi. Hal ini bisa merugikan dan menimbulkan ketimpangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian yang adil harus disusun dengan transparansi, tidak berat sebelah, dan mengutamakan perlindungan hukum bagi konsumen yang posisinya lebih lemah. Lalu rumusan masalahnya yang pertama, apakah klausula baku yang disusun sepihak tetap sah dan mengikat? Lalu yang kedua, bagaimana batas kewenangan pelaku usaha dalam merumuskan klausula baku menurut asas keadilan, etikat baik, dan perlindungan konsumen. Baik, di sini saya akan membacakan bentuk kronologi dan bentuk perjanjian. PT X adalah penyedia layanan keuangan digital yang mewajibkan pengguna menyetujui syarat dan ketentuan layanan melalui sistem klik atau Click Web Agreement. Perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian baku yang umum dijumpai dalam berbagai layanan digital dan teknologi finansial atau fintech. Dalam salah satu klausulnya dinyatakan perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem, kegagalan layanan, atau gangguan teknis, dan tidak berkewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. 2.2. Permasalahan hukum dalam kasus seorang pengguna mengalami kerugian karena sistem secara otomatis menarik saldo ganda dari rekeningnya. Ketika mengajukan pengaduan, PT X menolak bertanggung jawab dan berpegang pada klausula tersebut. Kasus ini menimbulkan perdebatan hukum. Apakah klausula tersebut sah dan mengikat secara hukum? Apakah konsumen yang tidak diberi ruang negosiasi tetap dianggap telah menyetujui klausula tersebut secara sukarela? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks ketimpangan kekuatan kontraktual seperti ini? Baik, saya akan membacakan bab 3 tentang dasar hukum. 3.1. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK. Pasal 4. Menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan hak atas ganti rugi jika dirugikan oleh barang atau jasa yang diterima. Pasal 18 ayat 1. Seorang pelaku usaha mencantumkan klausa baku yang mengalihkan tanggung jawab, membatasi hak-hak konsumen, atau menolak pengembalian atau ganti rugi. Pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa klausa baku yang melanggar ketentuan tersebut adalah batal demi hukum. 3.2. Ketentuan dalam KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 menetapkan 4 syarat sah perjanjian. Salah satunya adalah kesepakatan para pihak. Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para mereka yang membuatnya, namun harus dilakukan dengan itikat baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Baik, selanjutnya asas-asas hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, tidak absolut, tunduk pada batasan hukum. Yang B, asas itikat baik, kewajiban berperilaku jujur dan adil sejak tahap prakontraktual hingga pelaksanaan perjanjian. C, asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah untuk menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lain.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yakni kedudukan perjanjian baku dalam sistem hukum. Kita pasti sering melihat perjanjian yang sudah jadi. Seperti saat kita beli tiket pesawat atau daftar aplikasi, kita tinggal klik setuju. Nah, itu namanya perjanjian baku. Perjanjian ini memang praktis dan efisien. Tapi sayangnya, sering menimbulkan masalah. Kenapa? Karena semua isi perjanjiannya dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen hanya bisa setuju atau tidak sama sekali. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Menurut pakar hukum, Subekti, prinsip kebebasan berkontrak itu seharusnya berdasarkan kesepakatan yang setara. Jadi, kalau satu pihak dalam hal ini, konsumen tidak bisa mempengaruhi isi perjanjian, maka kebebasan itu sebenarnya cuma ilusi. Untuk bab 4.2, subbab 4.2 mengenai klausula baku yang tidak sah menurut hukum. Jadi kita sekarang membahas bagian hukumnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya pasal 18 ayat 1 huruf A dan B, jelas disebutkan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengalihkan tanggung jawab ke konsumen. Contohnya, kalau ada klausula yang bilang kerusakan setelah pembelian bukan tanggung jawab kami, itu melanggar hukum. Menurut ahli hukum Rahmadi Usman, klausula seperti itu adalah bentuk ketidakadilan kontraktual dan bisa dibatalkan demi hukum. Artinya dianggap tidak pernah ada. 4.3. Analisis asas keadilan dan ikitat baik. Klausula baku yang merugikan konsumen tidak mencerminkan asas keadilan dan ikitat baik. Ketimbangan posisi tawar harus dijabati dengan kepihakan hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. 4.4. Jurisprudensi yang rela. Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 822 Kandidat Perdata tahun 2007 mengulukan bahwa klausula baku yang membebaskan pelaku usaha dari pertanggungjawaban, khususnya dalam hal yang merugikan konsumen. 4.5. Klausula baku dalam perkembangan digital. Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan dan transaksi, tetapi juga memperbesar resiko pelanggar hak konsumen. Clickworth Agreement yang mengharuskan menekan tombol setuju seringkali berisi klausula panjang, rumit, dan sepenuhnya tidak mengerti oleh konsumen awam. Dalam kenyataan konsumen tidak membaca keseluruhan perjanjian. Hal ini memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan konsulentual oleh pelaku usaha. Maka perlu adanya mekanisme hukum yang menegaskan bahwa klausula semacam ini tidak boleh digunakan untuk melegalisasi penghindaran tanggung jawab. Bab 5. Kesimpulan dan penutup. 5.1 Kesimpulan. Klausula baku yang secara sepihak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen tidak sah dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia, khususnya pasal 18 UU PK. 2. Asas kebebasan berkontrak tidak mutlak dan harus tunduk pada prinsip keadilan, pelindungan konsumen, serta etikat baik. Pelaku usaha tidak dapat secara mutlak menentukan isi perjanjian tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen. 3. Konsumen memiliki hak hukum untuk menuntut penghapusan klausula semacam itu dan berhak mendapatkan kompensasi melalui proses pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. 5.2 Penutup. Perjanjian baku meskipun sah dalam praktik bisnis harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab terhadap konsumen. Pelaku usaha harus menyusun klausula dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan transparansi, serta menghindari dominasi dalam kontrak. Pemerintah dan regulator juga perlu merumuskan regulasi lebih detail
mengenai klausula baku digital agar tidak menjadi sarana pelepasan tanggung jawab secara semena-mena. Selain itu, edukasi konsumen juga sangat penting agar masyarakat lebih cermat dan berdaya dalam menghadapi perjanjian yang mereka tanda tangani. Keadilan kontraktual bukan hanya soal kesepakatan, tetapi juga tentang kepantasan, perlindungan, dan tanggung jawab bersama dalam menjunjung hukum yang adil. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.